Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya ya di channel Ahmad Juni Nasution. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang sejarah virus. Teman-teman, sekarang kan sedang ramai ya virus corona. Nah, boleh nih kita pelajari virus itu dengan seksama dengan dari awal bagaimana sejarahnya virus itu ditemukan. Istilah virus sendiri sebetulnya sudah ada ya sebelum penelitian secara intensif yang kita ada di kurikulum kita pelajari. Itu istilah dari virus sendiri dari bahasa Latin ya, artinya adalah racun. Jadi virus itu di tahun 1728 ini istilahnya sudah ada. Kemudian berarti kalau racun berarti agen yang menyebabkan terjadinya infeksi penyakit. Nah, kasus-kasus dari virus sendiri sebenarnya udah lama, bahkan sebelum Masehi itu udah ada. Itu setelah penelitian tingkat lanjut ya, bahwa zaman sebelum Masehi itu ada namanya di Mesir kuno itu infeksi virus, namanya adalah poliomyelitis ya, poliomyelitis. Itu menyerang masyarakat Mesir kuno. Bahkan katanya dipercaya Raja Firaun Rames V ya, Firaun Rames V itu terserang meninggal karena penyakit smallpox. Pernah dengar smallpox ya? Smallpox. Apa itu? Cacar, jenis cacar itu banyak ya. Cacar ya. Nah, jadi bahkan Tiongkok itu pernah kena dulu di sebelum Masehi juga ya, itu pernah kena oleh penyakit smallpox. Kemudian bahkan di tahun-tahun berikutnya ada namanya Edward Jenner, tahu ya Edward Jenner ya? Edward Jenner itu mengemukakan, EJ aja kita singkat ya, Edward Jenner tahun 1798 sebelum adanya penelitian intensif ini ya, itu menyatakan bahwasanya kok bisa ya pemerah susu sapi itu tidak terkena infeksi virus pox atau virus cacar tadi ya. Ternyata virus pox yang ada di sapi itu melindungi pemerah susu tadi dari serangan virus pox yang sebenarnya. Paham ya? Jadi disinilah orang beranggapan bahwa bisa kita temukan namanya vaksin dengan memanfaatkan virus yang lain gitu, atau melemahkan virus, atau dengan memusuhkan virus yang satu dengan virus yang lain gitu. Jadi virus itu bisa jadi lawan untuk mengambil satu inangnya. Kemudian dilanjutkan bahkan di 1880 ya, Louis Pasteur ya, pernah dengar ya, dan namanya Robert Koch ya, kita singkat-singkat aja karena ini tidak terlalu belum masuk ke kurikulum kita, tapi ceritanya ini cukup baik ya. Ini mengemukakan germ theory. Artinya apa germ theory ini? Germ theory menyatakan, germ pakai G ini ya, nggak terlalu kelihatan. Germ theory menyatakan bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada mikroorganisme yang berperan di sana. Nah, inilah yang asal muasalnya bagaimana penelitian virus makin dikebut gitu ya. Kemudian di tahun kita mulai dari 1883, Adolf Meyer itu menemukan penyakit di tembakau ya. Ini tembakau punya penyakit namanya, bahasa Inggris tabako ya gitu ya. Mosaik, bahasa Indonesia mosaik. Penyakit mozaik. Apa ini penyakit mozaik? Lalu kemudian penyakit mozaik ini daun yang kena penyakit mozaik ini diekstrak getahnya lalu disemprotkan ke daun yang masih bersih. Apa yang terjadi? Tertular. Wah, tertular nih. Oke, Adolf Meyer melihat itu pakai mikroskop ya kan. Ternyata tidak terlihat. Pakai mikroskop biasa ya, tidak terlihat. Loh, berarti ini sangat kecil ini bakterinya. Ini masih dikenal bakteri, belum menggunakan istilah virus, masih patogen gitu ya, masih agen penyakit gitu ya. Ini tidak terlihat, berarti kecil banget. Terus dilanjutkan di tahun 1892, Dmitri Ivanovsky, dia juga tadi ini apa, ekstrak getah daun tembakau yang terserang ya, yang berpenyakit ya, kemudian disemprotkan tadi terinfeksi. Sekarang Dmitri Ivanovsky dia coba saring
Dia coba saring di penyaring apa namanya? Penyaring bakteri. Wah, ini bakteri sekecil apapun tidak akan bisa lolos nih pokoknya. Dmitri Ivanovsky mencoba menyaring tadi getah tembakau yang sudah kena penyakit, disaring hasil saringannya ya. Ini hasil saringannya, hasil saringan disemprotkan kembali ke daun yang masih sehat. Ini daun sehat. Apa yang terjadi? Sakit juga coba. Ini udah disaring nih tadi nih. Berarti lebih kecil dari bakteri. Berarti Dmitri Ivanovsky menyatakan bahwasanya ini lebih kecil dari bakteri. Kecil dari bakteri. Lebih kecil dari bakteri ini. Lanjut, dia melanjutkan jadi Dmitri Ivanovsky melanjutkan hipotesis dari si Adolf Meyer. Nah, lanjut di 1897 Martinus Beijering ya, itu melanjutkan apa yang dilakukan Dmitri Ivanovsky. Dia juga saring lagi ya. Bahkan dia menyatakan nama dari hasil saringannya itu adalah filtrable virus. Jadi udah mulai ada istilah virus keluar di sini. Filtrable berarti kan virus yang lolos saring. Filtrable ya. Filter ya kan, filter kan penyaringan gitu ya. Udah ada yang lolos. Berarti filtrable virus, virus yang lolos disemprotkan, kemudian dia saring lagi, dia semprotkan lagi. Tujuannya apa? Dia pengen tahu apakah dampaknya berkurang. Ternyata tidak berkurang. Udah disaring dari penyakit pertama ya, udah disaring, ini disemprotkan ke daun yang sehat. Ternyata penyakitnya tidak berkurang. Penyakitnya, daya serangnya sama. Kok bisa sama daya serang? Ini tanda tanya dong. Berarti Martinus Beijering menyatakan virus itu bereproduksi. Dia duksi, berarti kan kayak makhluk hidup bereproduksi gitu ya. Virus bereproduksi ya, artinya seperti makhluk hidup. Kemudian dilanjutkan di 1935 Wendell Stanley, itu kelebihannya dia pakai mikroskop elektron, dia dapat tuh gambarannya ini foto gambarannya ya. Dia ngasih namanya adalah tobacco mosaic virus, TMV ya, tobacco tadi, mosaik ya virus gitu ya. Ukurannya 18 kali 250 nanometer. Coba lihat, bayangkan 1 nanometer aja berapa meter? 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Atau kalau 1 nanometer berapa mili lah? Mili 1 kali 10 pangkat min 6 milimeter. Coba 1 milimeter aja kecil ya kan. Kalau kita nanometer berarti 1 juta kali kita cacah biar jadi kecil. Kecil banget itu. Itu virus kecil banget ya. Bahkan virus corona walaupun katanya lebih besar, tapi tetap aja kecil banget gitu ya. Ya tadi saringan bakteri aja lolos ya kan. Nah, Wendell Stanley bisa mengkristalkan virus. Coba ini fakta yang mengejutkan lagi. Virus bisa dikristalkan, tapi tadi dia bereproduksi, tapi dia bisa dikristalkan. Berarti dia kemungkinan adalah aseluler. Apa itu? Tidak bersel. Kalau tidak bersel berarti kemungkinan dia kan bersifat, virus itu kan bersifat parasit obligat ya. Nah, seakan-akan dia tidak bisa hidup tanpa inang ya kan. Berarti disebut dengan metaorganisme. Antara makhluk hidup, disebut makhluk hidup juga, tapi dia bisa dikristalkan. Kalau bisa dikristalkan berarti bisa hidup pada kondisi lingkungan yang menurut dia layak untuk dia hidup kembali. Jadi ini uniknya. Jadi tidak gampang mati virus itu kecuali ya pada hal-hal tertentu ya. Jadi tobacco tadi namanya adalah virusnya yang dikasih nama oleh Wendell Stanley adalah tobacco mosaic virus. Nah, ini namanya. Jadi intinya kesimpulannya berarti Adolf Meyer tadi dia mencoba
menyemprotkan getahnya, ternyata tertular, lalu dilihat dengan mikroskop tidak terlihat, berarti kecil sekali. Dmitri Ivanovsky menyatakan bahwasanya lebih kecil dari bakteri virus itu. Kemudian Martinus Beijering itu menyatakan bahwasanya virus bisa bereproduksi, berarti seperti makhluk hidup ya. Tetapi Wendell Stanley menyatakan karena bisa dikristalkan berarti aseluler, dia juga seperti metaorganisme ya kan, dan tidak melakukan metabolisme. Virus tidak melakukan kecuali bereproduksi saja, tidak melakukan metabolisme. Tahu ya metabolisme ya, ada katabolisme dan anabolisme. Mungkin itu dan ini adalah gambaran dari tobacco mosaic virus 18 kali 250 nanometer berarti tinggi diameternya 18 nanometer, 18 kali 10⁻⁶ 18 per 1 juta milimeter. Coba kecil banget ya.